moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hidayatullah dengan NPM 25316023 dengan Prodi Teknik Komputer kelas TK 25A. Ingin mempresentasikan tentang materi haji dan umroh dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Pak Asgaf Asnan Siregar. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini ada pengertian haji, yaitu datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu pengertian umroh, yaitu menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu adalah landasan dan dalam surat Al-Baqarah ayat 196 disebutkan, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, di antara umrah satu ke umrah lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah, Syekhan dan Ibnu Majah. Yang kedua, yaitu ikutilah ibadah haji dengan umrah, maka sesungguhnya di antara keduanya dapat menambah umur rezeki dan memutihkan dosa dari anak Adam sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darqutni dan Tabrani. Oke, selanjutnya ada keutamaan haji dan umrah. Yaitu yang pertama ada untuk membersihkan jiwa, yang kedua diampuni dosa, yang ketiga menerima kemuliaan Allah di akhirat, yang keempat yaitu sabda Rasul mengatakan, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat Al-Bukhari halaman 189 dan Muslim halaman 150. Oke, lanjut. Hukum haji atau umroh. Mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji atau umroh, yaitu pertama Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Lanjut. Perbedaan haji atau umroh. Umroh dibagi waktunya setiap saat, jadi setiap kapanpun itu kalian bisa umroh setiap hari. Oke, yang bertempat di Miqat dan Masjidil Haram. Dan pelaksanaan atau kegiatan umrohnya yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Untuk waktu haji itu disarankan untuk di bulan 1 Syawal dan 13 Dzulhijjah. Untuk tempatnya yaitu di Miqat, Masjidil Haram, Mina, Arafah, Musdalifah, dan pelaksanaan kegiatannya yaitu ihram tawaf, sa'i tahallul, mabit, wukuf, jumroh. Untuk rukun dan wajib haji yaitu ihram. Untuk rukunnya wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Untuk wajibnya ihram mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah ula, wusta dan aqabah, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Untuk yang lanjutnya, rukun dan wajib umroh. Rukunnya yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan wajibnya berihram dari miqat. Apabila dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Nah, miqat sendiri ini ada dua macam jenisnya, yaitu miqat zamani, waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah sampai di tanggal 9 Zulhijjah. Dan miqat makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umrah. Tempat-tempat yang untuk berihram yaitu ada di Pondok Madinah, di Zulhaifah, Bir Ali. Pondok Syam juga ada Al-Jufa, dan Pondok Najdi, Naid, Najdi, Karnul Manazil,
atau disebutnya Sa'il Kabir. Dan penduduk yang keempat ini pendudukan Yaman atau Yalamlam. Dan yang keenam Irak, penduduk Irak, Zatul Irak disebutnya. Oke, selanjutnya di sini Mikot. Nah, untuk jamaah dari Indonesia, Mikot dilakukan di Zulhalaifah atau Bir Ali, yaitu bagi jemaah yang langsung berziarah ke Madinah. Di atas pesawat terbang saat melintasi Karnul Manazil sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat, Bandara King Abdul Aziz, Jeddah berdasarkan pada Atwa Miqat searah dengan Miqat, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan satu irkin. Maka Allah miqat haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, mereka yang sudah dianggap tinggal di Makkah. Dan ini ada bacaan niat umroh, yaitu nawaitu umratu wa amratu biha lillahi ta'ala labbaikaihuma wa umratan wa amratu biha lillahi ta'ala. Dalam artian, niat umrah harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai dua helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai. Akan tetapi wajib menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selanjutnya di sini ada sebelum berihram disunahkan untuk mandi. Yang keduanya membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, dan mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, terus memakai minyak wangi di badan, kemudian pakailah dua kain ihram, dan diutamakan berwarna putih, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Dan di sini ada contoh penggunaan ihram. Nah, ini yang lidah untuk selendang dan izar untuk sarungnya. Nah, setelah menggunakan kain ihram, baru niat membacakan niat sambil menghadap ke kiblat. Kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras kecuali wanita. Nah, cara menggunakan kain ihram ini pada saat melaksanakan tawaf yaitu begini bentukannya. Jadi dia untuk laki-laki sebelah kanannya bisa ditutup ataupun tidak ditutup juga bisa. Oke, lanjut. Larangan berihram. Mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, terus memotong kuku, menutup kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai wangian, berburu binatang darat, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahallul, dan bercumbu. Selanjutnya di sini doa untuk talbiyahnya yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik. Oke, sini bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larang-larangan yang berihram baginya. Nah, di sini untuk pembacaan memasuki Masjidil Haram yaitu membaca Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi a'udzu billahi al-azim bi wajhihi al-karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Allahumma ftah lil abwab rahmatik. Ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jemaah bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Selanjutnya di sini ada tawaf. Nah, tawaf ini kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya kalian berbicara di dalamnya tawaf. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, lanjut. Tawaf dimulai di Hajar Aswad. Usap dengan tangan kanan, lalu cium jika memungkinkan, tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Saat menciumnya, mengucapkanlah Bismillahi Allahu Akbar. Apabila mungkin cukup mengusap dengan tangan kanan, lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberikan isyarat sekali dengan tangan kanan,
seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Oke, selanjutnya sunnah-sunnah tawaf. Di sini ada ar-ramal atau lari-lari kecil bagi laki-laki. Yang kedua yaitu al-ittiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Yang ketiga yang di sini rukun, mengusap rukun yamani. Yang keempat berdoa. Yang kelima mencium hajar aswad. Yang keenam berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dan hajar aswad. Yang ketujuh sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Yang kedelapan minum air zam-zam. Yang kesembilan mengusap hajar aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Selanjutnya di sini ada ittiba. Bagi laki-laki yang sebelum melakukan tawaf, sunnah melakukan ittiba, yaitu menyarukan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Nah, ini cara ittiba dilakukan hanya pada saat tawaf. Begini untuk contoh awalnya. Oke. Selanjutnya kita pindah ke adab sa'i, yang dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah untuk yang pertama adabnya. Yang kedua keadaan suci. Yang ketiga berjalan kaki atau berlari. Yang keempat memperbanyak zikir. Yang kelima menahan pandangan dan menjaga lidah. Yang keenam tidak boleh menyakiti orang lain. Yang ketujuh mensucikan jiwa dan raga. Di sini ada rukun sa'inya. Berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i saat menaiki Safa. Lalu berdiri Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan, mengucapkan Alhamdulillah wallahu Akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulangi 3 kali juga. Ucapan bacaan ini 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda jaza wahdahu wa nusra abduhu wa hazal ahzabaha wahdah. Oke, selanjutnya di sini setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah, mengucapkan bacaan abda'u bima bada Allah bih. Selanjutnya berjalan biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau, pertanda disunahkan agar lari kecil di tempat itu sampai ke tanda lampu berikutnya. Lalu berjalan biasa lagi sampai ke Marwah dan dihitung sekali putaran. Sesampai di atas Marwah menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika di Safa. Lalu berjalan biasa ke arah Safa. Pada tanda lampu hijau lakukan lari-lari kecil seperti tanda berikutnya. Bila sampai di Safa berarti telah mendapat 2 putaran. Seperti ini dilakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Selama sa'i diperbolehkan membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa apa yang mudah baginya, atau membaca doa Rabbir warham innaka antal azul hakram, untuk membaca, berzikir ataupun berdoa di Marwah. Oke, selanjutnya di sini ada sa'i. Bentuk-bentuk sa'i, ini sa'i, Safa, Marwahnya di sini, Safanya di sini, untuk sa'inya di sini. Oke. Sini Safanya, di atas Safa berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan doa. Ini diulang lagi ketika sampai di atas Marwah. Oke, selanjutnya ada tahallul di sini. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Nah, yang di sini adalah dam. Apa itu dam? Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina ataupun Musdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam yaitu melakukan haji qiran atau tamattu, tidak ihram dari miqat, tidak mabit 1 di Musdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada. Dan ini untuk larangan damnya yaitu memakai pakaian. Kondisi prianya yaitu memotong seekor kambing, puasa selama 10 hari 3 hari di tanah suci, sisa di tanah air.
Nah, di sini larangannya untuk menutup kepala pria memotong seekor kambing kalau dendanya. Kalau larangannya menutup muka atau tangan untuk bagi wanita yaitu memotong seekor kambing. Larangan untuk memotong rambut juga yaitu sampai 12 helai memotong seekor kambing juga, dan sampai selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.